Jadi kita akan membahas tentang bagaimana supaya trust itu tetap timbul, tetap ada di dalam tim kita, sehingga kemudian bisa kompak, bisa terjadi teamwork yang baik, dan kemudian kita bisa saling support satu dengan yang lain. Istilahnya adalah absence of trust. Ya, jadi kalau tidak ada trust, tadi itu absence of trust, maka mustahil kita bisa kerja dengan baik, tim bisa kompak, dan kemudian kita bisa achieve hal-hal yang seperti yang kita inginkan. Basic, Anda absen nggak kerja, nggak ada trust. NN Talkers, kita ketemu lagi dalam obrolan dan diskusi tentang beragam pilihan karir, kemudian juga tips-tips bagaimana supaya bisa membangun karir dengan baik, serta bagaimana supaya kita bisa sukses dan moncer ada di tempat kerja. Dan saya masih bersama Nurdin dan Novi untuk menemani acara, untuk menemani diskusi tentang seputar pengembangan diri dan karir. Sharing lah ya. Ya, kita sharing gitu. Jadi by experience yang ada, dengan yang terjadi, yang kita hadapin, ditemui oleh Bu Novi di kliennya, atau juga saya hadapin di klien saya atau lingkungan sekitar. Di kantor saya juga. Nah, kayak di pekerjaan saya itu kan juga penuh dengan drama ya Bu Novi ya. Iya. Ya kan? Ini kan di project kan. Nah, di project gitu kan penuh dengan schedule yang tight ya kan. Satu, schedule yang tight, kemudian tuntutan kualitas, terus kemudian juga bahwa apa yang kita kerjakan itu bukan hanya selesai saat itu aja. Tetapi akan berkelanjutan, mendatangkan proyek-proyek berikutnya, kan seperti itu. Hingga timbul trust dari klien ke kita, kan? Betul, dan itu untuk tim kita butuh kita kompak, bisa saling mengisi, yang dimana semuanya ini akan bisa terjadi kalau ada kepercayaan, ada trust antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi trust klien ke kita itu karena ada trust di internal kita. Betul, gitu. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana supaya trust itu tetap timbul, tetap ada di dalam tim kita, sehingga kemudian bisa kompak, bisa terjadi teamwork yang baik, dan kemudian kita bisa saling support satu dengan yang lain. Istilahnya adalah absence of trust. Ya, jadi kalau tidak ada trust, tadi itu absence of trust, maka mustahil kita bisa kerja dengan baik, tim bisa kompak, dan kemudian kita bisa achieve hal-hal yang seperti yang kita inginkan. Basic, Anda absen nggak kerja, nggak ada trust. Iya, betul. Entah kemana, ya kan? Nah, absen dulu bekerja, nah itu adalah basic untuk menimbulkan trust bahwa Anda bekerja dengan kita, Anda bisa berkomunikasi dengan kita, Anda bisa menjadi bonding dengan kita, ya kan? Nah, ini kan yang di atas gitu ya. Kalau kita bicara tentang gunung es, yang diharapkan kalau kita bekerja di tempat kita ya bahwa kita ini bisa diterima oleh teman-teman kita dengan baik, dan kita bisa kerja dengan baik. Nah, tapi itu tadi, ini semua akan bisa terjadi kalau kemudian kita juga merasa bebas mengekspresikan diri, kita tidak takut berbuat salah, kita merasa aman dalam bekerja, kita disupport, teman kita tahu bahwa kita punya kelemahan tapi kita tidak ditusuk, yang seperti itu. Seperti itu, kalau kita ada kesulitan kita ditolong. Nah, itu tadi, ini adalah trust yang kita butuhkan, dengan jangan sampai ini absence atau ini hilang. Karena kalau ini hilang maka akan susah nih, seperti itu. Jadi untrust antar satu dengan yang lain kan. Betul. Yang harus dipahamin dalam suatu tim adalah di episode berikut sebelumnya Bu Novi juga pernah bilang bahwa kita bekerja tanpa bisa kita tahu siapa yang akan menjadi tim kita, kan Bu Novi?
atasan kita siapa nggak tahu. Nggak bisa milih. Rekan kerja kita juga siapa nggak tahu. Nggak bisa milih kita. Nggak bisa milih kita bosnya. kecuali kita bosnya. Nggak suka pinggir gitu ya. Tapi kan bukan gitu juga, ya kan? Kita bekerja kita nggak tahu atasan siapa, rekan kita siapa, bawahan kita juga siapa nggak tahu kan. Kalau misalnya kita apply as supervisor or as manager kan nggak tahu bahwa kita siapa. Mak berduduk kita di situ sudah ada tim. Nah, jadi absence of trust ini akan terjadi kalau kita tidak memahami satu sama lain. Betul. Bahwa yang dipahamin adalah satu, semua tim itu punya kelebihan dan kelemahan pasti. Betul. Ya kan? Gitu. Kelebihan jangan menjadikan kita menjadi jumawa. Betul. Kelemahan itu juga harus disupport oleh timnya, ya kan? Sehingga saling membantu. Betul. Nah, membrit itu kan, membangun kepercayaan itu dengan saling secara positif. Bukan menutupin sih, membangun kelemahannya untuk menjadi tim yang solid kan. Betul, itu kan teamwork kan gitu di situ. Betul. Jadi misalnya dalam tim nih gitu ya. Mungkin ini saya merasa bahwa saya ini nggak bagus dalam hitung-hitungan gitu. Itu nggak usah khawatir. Jadi buat teman-teman yang berkarir itu nggak perlu terlalu takut bahwa Anda nggak jago matematika sehingga kemudian Anda akan dikalahkan oleh yang lainnya. Nggak apa-apa, karena Anda punya kemampuan yang lain. Betul. Mungkin kemampuan verbal, komunikasi Anda yang bagus, terus kemudian kemampuan konseptual yang bagus. Itu akan menjadi kekuatan kita. Karena saya percaya bahwa setiap orang itu punya kekuatan masing-masing. Betul. Dan jadi ketika ada teman yang punya kelemahan, jangan dimobbingin. Betul. Atau dibully. Ya, jadi memang nanti akhirnya ini menjadi tugas leader untuk melihat, untuk mapping tim kita ini supaya kemudian komposisinya jadi enak. Gitu. Jadi misalnya ada yang pinter Excel, pinter ngolah data, ya udah dia kasih tugas-tugas yang seperti itu, gitu ya. Untuk tugas-tugas yang demikian buat dia akan lebih mudah dan kita ini akan lebih sedikit komplain atas ketidaksesuaian hasil kerjanya karena memang dia sudah ahli di sana, gitu kan. Terus kemudian dengan yang mereka pintar konseptual, ketika bikin laporan, minta dia yang bikin secara masternya, secara konsepnya harus seperti apa, nanti yang lainnya tinggal ngikutin. Betul. Jadi ada yang pintar presentasi, yang nyiapin rekannya. Betul. Nah itu namanya tim kan gitu. Nah, tapi ketika Anda sudah pintar presentasi, bahwa yang menyiapkan adalah teman Anda, jangan diakuin bahwa itu adalah kerjaan Anda semuanya. Ya enggak sih? Iya. Nah, jangan jangan. Itu yang kurang tepat untuk dilakukan, ya kan? Nah, sehingga absence of trust ini tidak terjadi. Karena apa? Ketika absence of trust ini terjadi, tim ini akan kocar-kacir nih. Kocar-kacir, dan kita akan merasa tidak nyaman. Karena saya melakukan ini kira-kira nanti siapa yang nggak suka sama saya ya? Jangan-jangan nanti dibeginikan, jangan-jangan nanti akan terjadi seperti ini. Nah itu kan tidak nyaman. Betul, apalagi misalnya berhadapan dengan Anda mungkin punya kemampuan lebih dibanding teman-teman Anda, tapi jangan akhirnya sok pintar kan gitu loh. Iya betul. Kan sok paling punya prestasi. Nah prestasi Anda nothing kalau tidak disupport oleh teman-teman Anda. Ya kan, dari dulu saya tidak pernah mempunyai pakem best of employee, itu nggak pernah, tapi best of team. Ya kan, karena kesuksesan seseorang karena disupport oleh rekan-rekannya ini kan, nggak Bu Novi? Nah, karena pada dasarnya seperti itu, tidak ada manusia yang sempurna ya. Sempurna itu karena kita ada dalam satu tim dengan komposisi orang yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Betul. Tidak ada satu tim, misalnya sepak bola itu semua mau jadi striker kan juga nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan, harus ada penjaga gawangnya, kemudian harus ada backnya dan sebagainya di sana kan, harus ada tim tengahnya yang supply itu. Nah itu leader itulah yang akan mengatur komposisi itu. Betul. Ya, jadi teman-teman semua, jadi jaga ya supaya kemudian jangan terjadi absence of trust karena ini akan berakibat buruk sekali kepada tim kita. Dan bagaimana kita bisa berperan supaya kemudian jadi timbul trust gitu ya. Nah, dan kalau misalnya lagi ada season-season yang bisa kita lakukan untuk bonding, ya kita bonding ya. Jadi sharing gitu ya, sering-sharing. Jadi kita jadi makin tahu. Oh iya dia ternyata punya kekuatan ini. Oh iya ternyata saya dalam hal ini saya lemah. Kalau seperti ini saya percaya sama dia, tapi kalau untuk hal-hal yang lain saya bisa support dengan cara saya. Gitu ya. Itu. Tapi harus ada yang ngelit. Sharing dalam sharing session seperti itu biasanya akan kelihatan kan masing-masing potensinya. Atau bisa menghadapi project tertentu, tim dikumpulkan untuk sharing kan, mapping permasalahan. Betul. Ini kuatnya di mana, ini kuatnya di mana dan sebagainya. Nah, leader ini nanti akan
meramu komposisi itu kan, nggak ketemu yang sesungguhnya seperti apa. Nah, atau misalnya kayak di sini nih, kita tadi lihat nih ada yang outbound di sini ya. Nah, di base resort ini, nah itu juga bagian dari membonding antar satu dengan yang lain kan. Dengan game-game team building, ya kan? Itu menumbuhkan kepercayaan juga. Betul, sambil refreshing. Ya, meminimalkan absence of trust. Nah, itu salah satu pilihannya ketika di grup Anda atau di perusahaan Anda, agar tidak terjadi absence of trust, bisa lakukan outing di sini, ya kan? Outbound di sini hingga trust itu terjalin. Oke. Iya. Ya, saya kira itu sih cukup. Sukses selalu untuk semuanya dimanapun sedang berkarir saat ini. Jangan mudah menyerah. Yang penting juga adalah tentukan fokuslah pada apa yang Anda kerjakan dan sambil berjalan lihatlah apa memang ini sesuatu yang menjadi passion kita. Passion bukan hanya sekedar kepingin saja, tetapi sesuatu yang kemudian bisa punya impact yang lebih besar kepada apa yang kita kerjakan. Dan setiap manusia punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ya kan? Kelemahan itu sebenarnya manusiawi, ya kan? Tetapi harus terus diimprove ya, Novi ya. Jangan sampai ketika Anda sadar punya kelemahan Anda tidak improve. Nah, itu yang kurang tepat ya, Bu Novi ya. Nah, tapi pun juga ketika Anda punya kelebihan, jangan merasa sok paling punya kemampuan, paling pintar sehingga diajak sharing session, alah aku sudah tahu itu, ya kan? Nah, karena sebenarnya di atas langit masih ada langit. Ya kan? Kalau merasa Anda pintar, sebenarnya ada yang lebih pintar lagi juga. Nah, sharing session, kemudian ketika kita ikut seminar dan sebagainya, itu sebenarnya kadang sebagai brainstorming ya, Bu Novi ya. Kita ya sudah punya keilmuan itu, keilmuan itu ya, tetapi akan lebih lengkap lagi kalau kita bisa brainstorming dengan yang lain, sekaligus networking ya. Oke, itu ya, N-Talkers. Terima kasih untuk Base Resort dan Waterpark di Malang. Terima kasih. Servisnya yang luar biasa ya, Bu Novi ya. Jadi ini tempat yang sangat oke sekali. Jadi kita konten di sini sambil healing. Jadi tim kita tuh tadi pagi habis kongkom berenang. Kerja sambil liburan dia. Dan habis ini saya mau main-main ke sawah. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe jika Anda belum subscribe. Itu sampai ketemu lagi di episode berikutnya.